Sebelum kita mulai, karena tema kita hari ini Bapak Ibu adalah The Covenant atau perjanjian. Kenapa kita ambil tema ini? Oleh karena saya percaya kalau kita mengerti akan perjanjian yang kita miliki dengan Tuhan, maka cara kita menjalani tahun ini akan berbeda dari tahun yang lalu. Karena kita mengerti ikatan perjanjian yang kita punya dengan Tuhan. Nah, itu yang saya rasa perlu kita pahami lebih dulu supaya apapun keraguan-raguan, kebingungan, kebimbangan, kekecewaan, kepahitan kita bahkan terhadap Tuhan di 2019 tidak akan lagi terulang di tahun ini. Karena kita mengerti arti dari ikatan perjanjian yang kita punya dengan Tuhan. Nah, gereja kita GBI memiliki tema yaitu The Year of New Dimension, ya tahun dari dimensi yang baru buat 2020. Saya percaya bahwa orang-orang yang mengerti ikatan perjanjian mereka dengan Tuhan adalah orang-orang yang akan berjalan dalam dimensi yang baru. Amin. Nah, tapi sebelum itu saya cuma punya perenungan sebentar saja supaya kita mengerti kesetiaan Tuhan. Kalau di total-total saya ini sejak saya pertama kali terima Yesus lalu putuskan pelayanan, total-total udah 17 tahun. Kalau 20 tahun, kalau di total lagi dari sejak saya putuskan melayani Tuhan full time sampai sekarang berarti sudah 17 tahun. Nah, sepanjang 17 tahun melayani Tuhan, 20 tahun kenal Tuhan, saya bisa katakan kepada saudara bahwa saya melukai banyak orang. Ada banyak orang yang saya buat kecewa. Ada banyak orang yang saya buat terluka. Ada banyak orang yang dirugikan dengan keputusan-keputusan saya. Ketika saya pernah menggembalakan di sebuah gereja di Desa Modang di Kalimantan Timur, daerahnya Penajam itu. Saya mungkin ambil keputusan yang salah sebagai pemimpin. Saya pernah mungkin mengambil sebuah keputusan karena masa muda saya waktu 21 tahun usia saya waktu itu. Waktu saya menikah, saya pasti pernah buat kekeliruan lewat sikap, tindakan yang mungkin melukai istri saya atau menyakiti hati keluarga saya. Tapi itu harga yang dibayar untuk jadi dewasa. Ada harga yang dibayar untuk kita akhirnya menjadi seperti sekarang. Sehingga saya bisa katakan bahwa orang-orang yang akhirnya saudara lihat menjadi jauh lebih dewasa dalam hidup adalah orang-orang yang pasti akan semakin rendah hati. Karena mereka sadar harga kedewasaan yang mereka bayar itu tidak sebanding dengan harga kedewasaan yang harus dibayar oleh orang di sekeliling mereka. Ya, pernah nggak saudara berpikir bahwa saudara sampai saat ini bukan cuma karena saudara bayar harga, orang di sekeliling saudara bayar harganya. Lewat keputusan saudara yang salah. Lewat langkah yang salah yang saudara ambil. Ya, kalau saya ada sampai sekarang, bukan cuma saya yang bayar harganya sehingga saya jadi seperti sekarang. Ada orang-orang di sekeliling saya yang bayar harga supaya saya menjadi seperti sekarang. Ada orang-orang yang bersabar, ada orang-orang yang mengurut dada, ada orang-orang yang menarik nafas. Karena mungkin saya pernah melakukan hal-hal yang melukai mereka, menyakiti mereka. Dalam perjalanan saya untuk jadi dewasa. Sehingga saya percaya ketika seseorang di bawah Tuhan makin dewasa dalam hidupnya, dia akan semakin rendah hati. Kalau seseorang di bawah Tuhan makin berhasil dalam hidupnya, dia pasti makin rendah hati. Kenapa? Karena waktu dia gagal banyak orang yang dirugikan dengan kegagalan dia. Pernah gak saudara bayangkan para pengusaha yang akhirnya sukses pernah mengalami kegagalan? Waktu dia gagal yang rugi siapa? Bukan cuma dia. Yang rugi bisa nasabahnya kalau dia bekerja di sebuah tempat yang berhubungan dengan nasabah. Yang rugi bisa pegawainya kalau dia pernah punya pegawai. Akhirnya dipecatin karena kesalahan dia. Yang rugi anak istrinya, anaknya mungkin bisa sempat gak kuliah karena dia pernah gagal. Nah, tapi ketika akhirnya dia dibawa Tuhan untuk mengalami keberhasilan dalam hidup, dia lihat ke belakang, dia berkata, makasih buat semua orang yang pernah bersabar waktu saya lukai. Orang-orang yang pernah bersabar waktu saya rugikan. Nah, sebelum kita mulai, mau gak dalam hati kita berterima kasih buat setiap orang yang pernah kita lukai. Yang pernah dirugikan dengan keputusan kita. Yang pernah direndahkan oleh sikap kita yang tidak dewasa di masa yang lalu. Kita harus berterima kasih buat orang-orang itu. Kenapa? Karena mereka bersabar dengan siapa kita pada saat itu.
Dan kalau kita sampai ada hari ini di 2020, beberapa di antara saudara mungkin 2019 dipromosi oleh Tuhan, beberapa di antara saudara di 2019 dapat omset yang luar biasa, diberkati dengan luar biasa. Ingat saudara, ada orang-orang yang bersabar terhadap kita. Amin. Nah kalau manusia bisa sabar sampai seperti itu, apalagi Tuhan. Amin. Nah itu akan menjadi awal untuk kita mengawali tema khotbah hari ini, perjanjian. Oleh karena ini akan sangat mendasari semua yang akan kita jalani dalam tahun 2020. Kalau saudara mau bersama dengan saya, kita lihat Roma pasal 8 dari ayatnya yang ke-28. Roma pasal 8, ini adalah satu ayat yang sangat luar biasa sekali karena menggambarkan apa yang Tuhan kerjakan kepada orang-orang yang memiliki ikatan perjanjian dengan Dia. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang apa? Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Nah, kalau anaknya sendiri dia serahkan, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan anaknya? Lalu ayat 33, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang akan menghukum? Tidak. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa? Karena Yesus itulah yang malah akhirnya jadi pembela bagi kita. Nah kalau kita baca ayat demi ayat tadi, hal pertama yang coba kita garis bawahi adalah kenapa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jawabannya apa? Pak, saya mau jawab Pak, boleh? Mungkin karena kita setiap hari hidup kudus mungkin Pak. Oke bagus Pak jawabannya. Ada lagi yang mau jawab? Saya mau jawab mungkin Pak. Mungkin jawabannya karena saya sering ke gereja. Oleh bisa? Ada lagi yang mau jawab? Saya mungkin Pak, kalau saya jawabannya mungkin karena saya tuh kalau puasa 40 hari 40 malam Pak. Bisa, boleh. Kira-kira kenapa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita? Jawabannya cuma satu, karena ikatan perjanjian antara kita dengan Dia. Lanjut, nanti saudara akan ngerti kenapa ikatan perjanjian itu yang jadi landasan. Lalu dikatakan kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Katakan di pihak. Katakan memihak. Nah, memihak contohnya begini, saya dengan Pak Pohan kita konflik. Konfliknya sederhana, Pak Pohan nagih hutang sama saya marahin dia. Lu jangan nagih utang sama gua. Karena sekarang orang yang ditagih hutang biasa lebih galak. Jadi kira-kira saya hutang sama Pak Pohan, saya berhutang sama Pak Pohan nagih hutangnya, saya marahin dia. Ya, kok boleh lu nagih hutang sama gua? Gitu ya. Nah orang gak suka sama saya, Pak Pohan gak suka sama saya. Karena kan saya yang ngutang. Nah kalau saudara ngutang sama seseorang dan saudara gak bayar, yang salah siapa? Yang ngutang apa yang ngasih? Yang ngutang. Ya, yang ngutang salah. Ayatnya berkata Allah di pihak kita. Kita yang mana ini? Saya mau katakan sama saudara, kita yang ngutang, Allah ada di pihak yang ngutang. Pernah gak saudara berpikir kenapa? Karena ikatan perjanjian. Saudara masih belum ngerti? Kagak apa-apa, disimpan aja dulu di otak bagian kanan. Nanti saudara paham. Ayat selanjutnya lagi berkata begini. Siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Gugatan. Kamu
kamu salah, kamu harus bayar harganya, kamu yang harus ambil tanggung jawab, kamu yang harus nanggung semua konsekuensi, kamu orang yang tergugat. Siapa yang akan menggugat? Alkitab berkata, bahkan Yesus jadi pembela. Nah, loh, kan saudara salah, ya sudah, kalau salah ya udah seharusnya saudara digugat. Sudah seharusnya saudara nggak terima apapun yang baik. Orang yang salah tuh udah seharusnya dihukum, udah dari sananya begitu. Lah kok dia jadi pembela buat kita? Kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia membela yang tergugat? Kenapa dia justru membela orang yang terdakwa? Karena ikatan perjanjian. Nanti saudara akan ngerti, simpen sekarang di otak sebelah kiri. Ya, kanan dan kiri. Sekarang kita masuk ke slide. Saudara perhatikan slide-nya. Saya udah dikasih alatnya untuk bisa mengoperasikan slide dengan baik dan benar. Tema kita The Covenant, perjanjian, dan saya mau jelaskan sedikit saja tentang perjanjian. Apa itu perjanjian dan kenapa hanya karena perjanjian Allah rela melakukan segalanya. Allah rela untuk melanggar dalam tanda kutip, sepertinya melanggar norma-norma yang berlaku dalam manusia zaman sekarang. Yang salah harusnya dihukum, udah perjanjian begitu. Tapi kenapa Allah justru mengikat perjanjian dengan umatnya dan akhirnya menghargai perjanjian itu sekalipun di mata manusia enggak fair. Because favor ain't fair. Ya. Nah, the covenant dalam Mazmur 25 dikatakan begini. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang kepada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dalam 1 Korintus 11 dikatakan begini, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, perjanjian dalam bahasa aslinya berit. Berit itu artinya satu ikatan yang dibuat antara satu orang dengan orang lain, satu kubu dengan kubu lain, satu kelompok dengan kelompok lain, dengan ditandai oleh penumpahan darah. Berit. Nah, gambar pertama tuh gambar Abraham. Nah, kalau saudara nanti coba kita baca ya Abraham ya. Karena ini ayatnya luar biasa. Dalam kitab Kejadian 15 dikatakan begini. Lagi firman Tuhan kepada Abraham, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Tuhan kasih janji. Abraham, kamu akan punya anak. Aku yang telah memberikan kepadamu Kanaan. Abraham tanya, okay, you promise. How do I know that I will have it? Okay, Tuhan udah berjanji. Nah, pertanyaannya adalah bukan janjinya. Bagaimana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Saya percaya banyak di antara kita nggak meragukan kok janji Tuhan. Ya, setiap hari saudara nyanyi, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar, ya. Tapi yang kita pertanyakan, bagaimana caranya aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Tuhan janjikan pemulihan, terobosan. Dari mana aku tahu aku akan memilikinya? Jadi saya rasa kita nggak lagi mempertanyakan janji Tuhan. Kita sedang mempertanyakan adakah jaminan yang bisa aku terima sehingga aku tahu aku akan memilikinya. Jaminannya apa? Kalau ngasih janji doang sih oke, tapi jaminannya apa? Nah, waktu Abraham bertanya jaminannya apa, Tuhan jawab begini, firman Tuhan kepadanya,
ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor banak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas singgah pada daging binatang itu, maka Abram mengusirnya dan selanjutnya akhirnya Tuhan berbicara tentang karya penebusannya buat bangsa Israel karena mereka akan diperbudak dan lain sebagainya. Tapi kenapa pertanyaan Abraham tentang jaminannya apa bahwa janjimu akan digenapi? Tuhan jawab dengan buat korban. Kenapa? Karena jaminannya adalah dalam ikatan perjanjian. Gambar Abraham tadi yang saudara lihat, itu berbicara tentang ikatan perjanjian yang dia buat dengan Tuhan. Jawabannya apa? Kalau saya akan terima janji Tuhan. Jawabannya apa? Kalau Tuhan berkata orang benar jatuh 7 kali akan diangkat kembali. Jawabannya apa? Bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Jawabannya apa? Bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Apa jaminannya? Tuhan berkata, ikatan perjanjianmu dengan aku. Itu yang jadi jaminan. Nah, akhirnya kita mengerti bahwa ternyata apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, Dia lakukan atas dasar ikatan perjanjian. Nah, kalau kembali ke gambar slide tadi, saudara, ikatan perjanjian. Kalau saudara perhatikan nanti gambar di slide ya tentang ikatan perjanjian. Pada zaman dulu ada beberapa cara orang mengikat perjanjian. Yang pertama bisa juga lewat darah. Jadi tangannya, lengan ini pakai pisau, lalu darah keluar, lalu mereka mulai bersalaman. Ini ikatan perjanjian, darah dengan darah. Lalu sementara mereka saling mengikat perjanjian, mereka bilang begini, keluargamu jadi keluargaku, keluargaku jadi keluargamu. Kalau aku diserang, kamu tolong aku. Kalau kamu diserang, aku yang tolong. Mau kamu lagi bete, kamu lagi bad mood, kamu lagi PMS, oh nggak mungkin ya Pak, nggak mungkin, oke. Nggak mungkin. Kamu lagi kesal sama aku, kamu mungkin lagi nggak suka sama aku, kamu lagi marah sama aku. Kalau aku lagi dalam kesulitan, kamu tetap harus tolong. Sebaliknya, aku lagi kesal sama kamu, aku lagi bete sama kamu, aku lihat muka kamu aja malas. Tapi waktu kamu lagi butuh, aku tolong. Kenapa? Karena ikatan perjanjian yang dibuat antara saya dan Pak Rido. Nah, waktu kita ikat perjanjian dengan Tuhan, lewat apa? Lewat pengakuan kita bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan, kita mengikat perjanjian dengan Tuhan sehingga seakan-akan Tuhan berkata begini, mulai sekarang anak-anakmu adalah anak-anakku, keluargamu adalah keluargaku, bisnismu adalah bisnisku, pekerjaanmu adalah pekerjaanku, sakitmu adalah sakitku, bebanmu adalah bebanku, dukamu adalah dukaku. Sehingga aku akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kamu. Kenapa dia lakukan itu? Karena ikatan perjanjian. Amin. Makasih Pak. Lalu di gambar itu juga saudara melihat ada perjamuan kudus. Kenapa perjamuan kudus? Karena pada masa itu setelah orang mengadakan ikatan perjanjian, ada yang namanya makan bersama. Nah, makan bersama ini adalah lambang simbol dari ikatan perjanjian, duduk bareng, makan bareng, ikatan perjanjian. Makanya perhatiin orang-orang yang tergabung sama KUL, ikut sama KUL, itu ikatannya bagus tuh, ikatannya kuat, hubungannya tuh kuat. Karena tanpa sadar mereka terikat dalam satu hubungan perjanjian. Ya, brotherhoodnya bagus, sisterhoodnya bagus, supportnya bagus satu sama lain. Ya, lewat KUL, komunitas kecil kita belajar tentang ikatan perjanjian antara satu sama lain. Pertanyaan saya adalah, sadarkah saudara bahwa saudara punya ikatan perjanjian dengan Tuhan yang sifatnya kekal, yang sifatnya mulia, yang sifatnya tidak dapat dibatalkan? Alkitab berkata begini dalam Roma pasal 8 kalau kita baca ayat selanjutnya. Dikatakan begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Ya, ayatnya yang ke-35 Roma 8. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang?
Lalu ayatnya yang ke-28, ayat 237 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu aku yakin tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa? Karena ikatan perjanjian. Saudara, di Alkitab ada kisah tentang Mephiboset. Mephiboset adalah seorang cucu dari Saul, anak dari Yonatan. Dalam 2 Samuel 4 ayat 4 diceritakan tentang Mephiboset. Katakan Mephiboset. Ya, ini namanya memang agak-agak asing. Nah, Mephiboset ini anaknya Yonatan, cucunya Saul. Nah, waktu Yonatan dan Daud masih hidup, Yonatan dan Daud mengikat perjanjian. Yonatan melepaskan baju perangnya, dia kasih sama Daud, lalu dia bilang begini, mulai sekarang Daud, hidupmu adalah hidupku, hidupku adalah hidupmu. Mulai sekarang jiwaku adalah jiwamu, jiwamu adalah jiwaku. Keluargaku adalah keluargamu, keluargamu adalah keluargaku. Waktu mereka ikat perjanjian seperti itu di hadapan Tuhan, singkat cerita pada satu peperangan, Saul mati, Yonatan mati. Nah, ketika rajanya mati dan anak rajanya mati, dicari cucu rajanya. Karena keturunan rajanya harus dibinasakan semua. Tapi ada seorang pembantu, dia mencoba menyelamatkan Mephiboset, anaknya dari Yonatan. Waktu dia mau bawa Mephiboset terburu-buru, si anak jatuh. Waktu anak itu jatuh, dia akhirnya cacat seumur hidup. Singkat cerita, Mephiboset 18 tahun hidup di luar kerajaan. Tidak mengenal anggota kerajaan lagi. Tidak diketahui oleh Daud di mana dia adanya. Tiba-tiba Daud ingat sama Mephiboset. Lalu dalam 1-2 Samuel 9, Daud bertanya begini, di mana dia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amiel di Lodebar. Lalu Raja Daud menyuruh mengambil Mephiboset. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut. Sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu. Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudara, secara logika, pada zaman itu kalau orang udah cacat udah gak berharga. Nah, kalau Daud tidak menolong Mephiboset pun tidak apa-apa menurut orang. Kedua, kalau Daud tidak memberikan harta kepada Mephiboset pun gak apa-apa. Gak akan ada yang nuntut. Dia raja. Benar ya? Jadi sebenarnya tidak ada tekanan dari pihak manapun untuk membuat Daud berbelas kasihan terhadap Mephiboset. Tapi apa yang membuat dia memulihkan semua harta kekayaan dari keluarganya kembali kepada Mephiboset? Karena ikatan perjanjian. Daud bilang begini, saya ingat papa kamu. Saya pernah ikat perjanjian dengan papa kamu. Jadi karena kamu anaknya, saya bakal tolong kamu. Saya pasti tolong kamu. Saudara, waktu kita dalam kesulitan, tahukah yang Allah katakan terhadap kita apa? Saya pasti tolong kamu. Kenapa? Karena kamu punya ikatan perjanjian dengan aku. Lewat siapa ikatan perjanjiannya? Lewat darah. Darah siapa? Darah Yesus. Jadi gak mungkin kita gak ditolong Tuhan. Itu mustahil. Kalau kita punya ikatan perjanjian dengan dia. Gak mungkin Tuhan gak angkat kita. Mustahil. Gak mungkin Tuhan gak kasih jalan keluar. Mustahil. Gak mungkin Tuhan gak akan buka jalan. Mustahil. Kenapa? Karena ikatan perjanjian. Dia adalah Allah yang menghargai ikatan perjanjian dengan kita. Kalau saya ikat perjanjian dengan Pak Pohan lagi seperti tadi. Sekali waktu saya konflik dengan Pak Pohan nih. Kesel. Pokoknya saya gak suka aja karena Pak Pohan gambar lebih bagus dari saya. Jadi saya kecewa sampai pahit saya. Nah, singkat cerita, saya kesal, kecewa, gak suka sama dia. Nah, saya dengar tiba-tiba anaknya Pak Pohan, ini cuma contoh doang, mengalami kesulitan.
Papohan bingung gimana caranya nih. Saya punya kapasitas nolong anaknya. Apa yang akan saya lakukan? Urus anak lo sendiri, gak peduli dah. Gitu? Enggak, saya akan tolong. Saya akan bilang, shalom bro, gitu ya. Gimana anak lo katanya lagi susah gini-gini ya? Iya bener nih, saya tolong ya. Hah? Lo mau nolongin? Iya. Oke, thank you ya. Iya, saya pasti tolong. Karena ikatan perjanjian. Mau gue lagi sebel, gue lagi kesel, gue lagi gak suka, aku mengikat perjanjian dengan engkau, anakmu adalah anakku. Aku tolong anakku. Kalau manusia bisa begitu, kenapa Tuhan tidak? Toh Tuhan yang pertama buat ikatan perjanjian itu. Amin. Amin. Wow. Kalau kita mengerti ini, apapun yang terjadi di 2020, kita akan pegang ikatan perjanjian itu. Kita akan berkata begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kenapa? Karena ikatan perjanjian. Maksud saya begini, ini wajah-wajahnya kan wajah-wajah yang sering mengecewakan Tuhan, termasuk saya. Ya kan? Wajah-wajah yang masih buat dosa nih, termasuk saya. Wajah-wajah yang masih bikin kesalahan ini. Coba lihat mukanya, tahun baru pasti banyak kesalahannya deh. Enggak, saya bercanda saudara. Tapi saudara, kenapa Allah akan tetap menolong kita? Kenapa dia akan tetap ada di pihak kita? Kenapa dia akan menjadi pembela buat kita? Bukan semata-mata karena kalau dia lagi senang dia tolong, dia lagi gak senang dia gak tolong. Bukan, karena ikatan perjanjian yang dia punya dengan kita. Amin. Satu contoh lagi. Nah, kalau saudara nanti bisa tolong tampilkan slide, ada gambar tentang Yosua di situ. Yosua dan Gibeon, ya. Waktu itu bangsa Israel dan Yosua berhasil meruntuhkan tembok Yeriko. Waktu tembok Yeriko runtuh, mereka membantai penduduk Yeriko. Lalu Tuhan bilang sekarang penduduk Ai, mereka bantai penduduk Ai. Waktu penduduk Ai dibantai oleh mereka, semua bangsa-bangsa takut. Waduh, bangsa Israel menyeramkan. Ya. Tuhan berkata sama Yosua begini, semua bangsa yang ada di Kanaan, waktu kamu masuk, habisi semuanya. Gak boleh ada satupun yang hidup. Jadi Yosua punya miksi, ini semua harus dihabisi, semua penduduk Kanaan. Bangsa-bangsa raksasa-raksasanya dibantai. Nah, salah satu bangsa Gibeon, suku Gibeon, mereka cerdik. Jadi mereka bilang begini, pakai baju yang lusuh, terus bawa roti yang kelihatannya udah 2 minggu. Bawa menghadap Yosua. Jadi mereka bawa roti yang udah 2 minggu. Baju lusuh. Terus bilang begini, ikatlah perjanjian dengan kami. Yosua tanya, dari mana kamu? Kami dari negeri yang jauh. Padahal enggak, mereka tuh orang Kanaan. Tapi mereka berbohong berkata kami dari penduduk negeri yang jauh. Nah Yosua Alkitab berkata tanpa minta nasihat Tuhan, setuju kita ikat perjanjian. Sejak hari itu Israel dan Gibeon punya ikatan perjanjian. Nah singkat cerita Yosua mulai menjalankan misi. Dia mulai habisi penduduk Kanaan. Waktu sampai ke tempat tinggal orang Gibeon kaget dia. Waduh, kalian bukannya yang waktu itu datang. Iya, kalian berbohong kata Yosua. Kalau saudara baca Yosua 9. Bohong kamu bohongi saya. Kamu bukan orang luar, kamu orang Kanaan. Kami harusnya menghabisi kamu. Tapi orang Gibeon bilang begini, tapi kalian gak bisa. Karena ikatan perjanjian tadi. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Penduduk Gibeon tidak dimusnahkan. Kenapa? Karena terikat dengan perjanjian. Nah satu waktu, karena bangsa-bangsa lain melihat Gibeon mengikat perjanjian dengan Israel, mereka coba serang Gibeon. Waktu Gibeon mau diserang, mereka berseru, Yosua tolong kami. Apa yang Yosua lakukan? Nggak, lo mati aja sendiri, lo nipu gua. Gitu ya. Gitu Yosuanya. Nggak peduli gua. Diping, nggak peduli. Nggak pusing. Ini penipu ini. Enggak. Tahu apa yang Yosua lakukan? Dia berdoa sama Tuhan dan dia bilang, Tuhan ada ikatan perjanjian antara umatmu dengan Gibeon. Kami harus tolong mereka. Tahu yang Tuhan lakukan? Dia tolong saudara. Dia kasih strategi
batu turun dari langit menimpa orang-orang yang mencoba menyerang Gibeon. Maksud saya begini, kenapa Tuhan tolong Gibeon? Udah tahu ini ngebohong. Karena ikatan perjanjian. Nah, saya mau masuk ke hal yang lebih sensitif. Kan saya ulang tadi ya, kenapa kalau saudara ngutang, Tuhan di pihak saudara? Harusnya yang ngutang yang salah. Karena ikatan perjanjian. Jadi apa yang akan dia lakukan? Ini yang akan dia lakukan. Saya punya satu ayat lagi untuk kita baca. Ini ayat keren banget. Keren banget karena ini berbicara tentang cara Tuhan untuk membela kita, cara Tuhan untuk menolong kita. Ini kesaksian Tuhan tentang Daud. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya dan perjanjianku teguh bagi dia. Oh iya, Mazmur 89. Ayatnya yang ke-30. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya dan tahtanya seumur langit. Wow, itu janji Tuhan kepada Daud karena ikatan perjanjian. Amin. Sekarang lanjut. Ayat 31, tolong tampilkan di slide supaya semua baca. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang kepada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Intinya gua geprek. Ayat 34. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Wow. Jadi ketika saudara berhutang sama orang lain. Dan saudara yang salah. Tuhan berpihak sama saudara. Pakai contoh lagi biar keren. Pak Arido lagi cah. Ya. Karena kami ini sama-sama Ambon, cuman Pak Arido kayaknya Ambon asli, saya udah enggak terlalu asli. Ya. Jadi kalau di Tokopedia saya lebih murah dari Pak Arido. Karena saya enggak asli. Ya. Nah, ketika saudara berhutang sama saya, Pak Arido utang sama saya. Biar saya yang mengutangi karena saya enggak mau jadi pihak yang salah. Ya, Pak Rido ngutang sama saya. Tuhan memihak Pak Rido, bukan saya. Dia memihak Pak Rido. Kenapa? Padahal Pak Rido yang salah. Karena Tuhan punya ikatan perjanjian dengan Pak Rido. Jadi Tuhan bilang ke Pak Rido begini. Lu bisa bayar utang gak? Gak bisa kan? Gak bisa. Mau gak gue bayarin utangnya? Mau. Gue hajar lu tuh tapi lu ya. Gue hajar, gue remukin, gue cincang, gue geprek. Tapi gue kasih solusi. Nah jadi saya mulai ngerti, kalau ada orang-orang yang dihajar Tuhan, itu karena solusi atas masalah mereka akan segera datang. Tapi Tuhan gak akan kasih solusi begitu saja karena kita gak akan dewasa. Benar? Tapi Tuhan gak mungkin gak tolong kita, mustahil dia gak tolong kita. Karena ikatan perjanjian mengharuskan dia untuk tolong kita. Tapi ikatan perjanjian juga menulis, kalau anak-anaknya melanggar. Saya bawa gada. Hajar. Tolong Tuhan. Si Koko itu aku udah sayang sama dia Tuhan. Gitu ya. Hajar hatinya sampai hancur lebur. Tapi dia kasih solusi. Dia bawa Koko lain yang wajahnya mirip Philip Mantova. Saudara yang gak tahu Philip Mantova gak apa-apa. Lee Min Ho gak tahu gak apa-apa. Gak penting. Ya. Akhirnya solusi Tuhan datang. But your heart must be broken first. Because if your heart never broken, you will never understand the faithfulness of God. Yang artinya hati saudara harus hancur dulu. Kalau hatimu gak hancur, gak ngerti tentang kasih setia Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan hajar kita, Tuhan proses, Tuhan remukan, Tuhan buat kita nunggu sampai menit terakhir untuk jawaban dan solusi. Percaya saya, dia lagi menghancurkan kita karena kita pantas didisiplin oleh Bapa.
Alkitab berkata, bapak mana yang gak akan menghajar anaknya kalau anaknya salah? Benar ya? Tapi dia pasti kasih solusi. Kenapa? Karena dia harus kasih solusi. Ikatan perjanjian dia dengan kita karena darah Yesus itu membuat dia akan tetap menolong kita. Amin. Makasih Pak Rido. Siapa di antara saudara yang 2019 babak belur? Saya pernah babak belur. Aduh ampun dah itu. Ya udah nggak kuat lah, kayak jadi nyerah, capek, tapi akhirnya solusinya juga keluar. Saudara, saya mau katakan sebagai penutup, 2020 saya percaya tidak satu orang pun di tempat ini bisa kasih jaminan sama Tuhan gak akan buat dosa. Dari wajahnya jadi kelihatan kan? Iya. Iya. Coba lihat wajah saya Pak Tuhan, mungkinkah saya gak berbuat dosa 2020? Gak mungkin. Tapi saya percaya kasih setia Tuhan buat kita kekal selamanya. Saya percaya setiap kita gak ada yang bisa kasih jaminan sama Tuhan. Tuhan mulai besok saya akan berubah menjadi orang-orang kudus. Lalu mulai besok saudara mulai muncul buletan di atas kepala. Saya percaya setiap kita gak bisa kasih jaminan kok sama Tuhan. Benar ya? Tapi kita bisa kasih hati yang mau diproses. Saya percaya setiap kita 2020 ada yang bakal buat kesalahan. Akan ada yang buat kekeliruan. Bakalan ada yang jatuh, yang tergeletak, yang sampai ngesot-ngesot, ada. Tapi yang saya percaya satu hal. Kalau Tuhan mau proses, proses saja. Yang saya tahu dia selalu kasih solusi. Dia selalu kasih jalan keluar. Dia selalu beri pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. So, kalau saudara lagi diproses Tuhan, enjoy the process. Tapi percayalah Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Dia gak bisa. Sehingga Rasul Yohanes pernah berkata begini, sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal namanya. Siapa namanya? Dia adalah Allah atas perjanjian. God of covenant. Dia menghormati perjanjiannya dengan kita. Amin. Tolong tampilkan slide terakhir gambarnya Yesus memikul salib. Yesus memikul salib, ya. Nah, saudara, di Matius pasal 10, saudara di situ lihat ya ada gambar Yesus memikul salib, itu ayatnya panjang sekali. Tapi saya percaya saudara pasti sudah sering dengar ayat ini. Karena ayat ini berbicara tentang barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya, dia harus mengikut aku. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus? Karena Pak itu harga yang harus dibayar untuk menjadi anak-anak Tuhan. Ya itu jawaban saya dari dulu. Cuma saya kagak ngerti kenapa ya, emang harga yang harus dibayar tapi kenapa ya. Nah sejak saya memahami ikatan perjanjian, saya mengerti ini kenapa. Dan saya ingin melakukannya, saya justru ingin menjalaninya, justru excited untuk menjalani ini. Walaupun saya tahu gak akan gampang, kenapa? Nah waktu saya ikat perjanjian tadi, kayak tadi nih ya, kayak gini. Prinsipnya jadi begini, salibmu salibku. Kalau engkau pikul salib, aku akan pikul salib. Salibmu dosa-dosaku, salibku adalah panggilanmu. Salibmu, salibku. Salibmu adalah semua kejahatanku. Salibku adalah agenda dan misimu. Salibmu, salibku. Salibmu adalah semua pelanggaran kenajisanku. Salibku adalah untuk menggenapi tujuanmu. Itu namanya hubungan ikat janji. Kenapa saya mau bayar harga, sangkal diri, pikul salib? Karena enggak lagi pandang sebagai harga yang harus dibayar. Enggak, saya pandang itu, it's a relationship. Itulah hubungan ikat janji. Keluargamu, keluargaku. Keluargaku, keluargamu. Gerejamu, gerejaku. Gerejaku ya gerejamu. Pelayananmu, pelayananku. Pelayananku, pelayananmu.
Makanya Yesus bilang apa? Aku harus ada di rumah Bapakku. Karena ikatan perjanjian. Kalau kita mengerti tentang ikatan perjanjian, saya percaya kalau saudara mau memberi hidup saudara untuk tujuan Tuhan, saudara akan memahami ikatan perjanjian yang saudara miliki dengan Tuhan. Amin. Makasih Pak. Makanya saya berdoa supaya 2020 setiap saudara secara volunteer memberi diri untuk melayani Tuhan. Saudara cari wajah Tuhan, cari kehendak Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau ikat perjanjian dengan Engkau. Tuhan, aku punya ikatan perjanjian dengan Engkau. Aku ingin melakukan bagianku, memikul salibmu. Ada satu lagu berkata, salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara kita mau belajar pikul salib 2020, amin? Karena kita percaya Allah kita menghargai ikatan perjanjian dengan kita.